us. Every time I pull my hair out, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layup. But boys are layup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Maulani dengan NIM 90400124123 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar keuangan moneter. Yang pertama itu tentang bank sentral. Yang pertama, sejarah timbulnya uang. Dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu. Misalnya, dasar pertukarannya adalah 1 kg beras ditukarkan dengan 2 potong pakaian. Kegiatan barter ini dapat dilakukan apabila jumlah dan jenis kebutuhan setiap anggota masyarakat masih sederhana dan terbatas jumlahnya. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, maka jumlah kebutuhan semakin bervariasi dan semakin banyak jumlahnya. Dalam kondisi seperti ini, cara barter akan sulit untuk dilakukan karena kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kesulitan untuk mencari kesesuaian antara orang yang membutuhkan dan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan ini dikenal dengan istilah double coincidence of want atau kesesuaian ganda dari keinginan. Dengan keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini pada awalnya berupa uang barang atau commodity money. Pada waktu itu, uang barang dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Jenis komoditi ini digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu diterima secara umum karena sifat kelangkaannya. Yang kedua, mutu antar emas dengan emas lainnya relatif sama dan homogen. Yang ketiga, tidak mudah rusak dan relatif mudah dibagi-bagi. Yang terakhir, yaitu disukai oleh banyak orang karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari uang. Yang pertama itu uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak mengharuskan dipenuhinya syarat double coincidence of want seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kita tidak harus menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang dan jasa tersebut dengan menggunakan uang. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai atau unit of account. Uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut, atau bisa diartikan sebagai nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut. Yang ketiga, yaitu uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran itu tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterimanya dapat dibelikan dengan barang yang sama seperti dijual kepada pembeli sebelumnya. Namun kondisi ini mungkin dilakukan apabila nilai uang yang digunakan relatif stabil dan penundaan pembayarannya tidak terlalu lama. Bila nilai mata uang tersebut tidak stabil, maka kondisi ini akan merugikan bagi pedagang atau terjadi inflasi, dan bagi pembeli itu terjadi deflasi. Yang keempat, uang sebagai penyimpanan nilai atau store of value. Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang. Apabila diasumsikan harga barang-barang relatif stabil, mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibanding mewujudkannya dalam bentuk barang karena barang bisa rusak dan nilainya akan turun. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi itu, maka muncul lembaga perbankan
Apabila seseorang tidak ingin memegang uang tunai karena keamanannya tidak terjamin, maka orang tersebut dapat menyimpannya di bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peredaran uang, yaitu yang pertama uang beredar dalam arti sempit. Uang beredar dalam arti sempit yaitu jumlah uang yang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral yang digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam istilah ekonomi moneter, konsep ini dikenal dengan istilah narrow money yang secara matematis dapat dituliskan M1 sama dengan C ditambah D, di mana M1 itu diibaratkan sebagai uang beredar dalam arti sempit, C sebagai uang kartal, D sebagai uang giral. Uang kartal itu sendiri adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau Bank Indonesia yang digunakan oleh masyarakat umum. Uang kartal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang selanjutnya yaitu uang giral atau giro, adalah jenis uang dalam bentuk saldo rekening giro atau rekening koran yang berada di bank umum dan milik masyarakat. Konsep uang giral digolongkan sebagai uang beredar karena dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat yang memilikinya itu dapat menggunakannya. Saldo rekening koran milik bank umum yang disimpan pada bank lain tidaklah digolongkan sebagai uang giral. Yang selanjutnya yaitu uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti luas itu adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang puasi atau puas money. Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang puasi. Secara matematis, uang beredar dalam arti luas dapat dituliskan M2 sama dengan C ditambah D ditambah T, atau M2 sama dengan M1 ditambah T, di mana M2 itu diibaratkan sebagai uang beredar dalam arti luas dan T itu deposito berjangka. Yang keempat, teori permintaan uang. Yang pertama itu teori permintaan uang Keynesian, di mana uang diinginkan bukan karena uang itu sendiri, melainkan karena fungsi uang tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang menurut Keynes menyatakan bahwa pernyataan uang yang dilakukan oleh masyarakat itu didasari oleh 3 macam motif, yaitu yang pertama motif untuk transaksi, yang kedua motif untuk spekulasi, dan yang ketiga motif untuk berjaga-jaga. Yang pertama motif transaksi atau MDT. Motif ini dilakukan karena orang membutuhkan uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang diminta untuk motif transaksi ini pun tergantung pada jumlah pendapatan Y orang tersebut, atau dapat dituliskan sebagai MDT sama dengan F dikali Y. Yang kedua motif spekulasi atau MDS. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, tingkat bunga, jumlah kekayaan, keuntungan, sikap optimisme dan pesimisme seseorang. Tujuan utama dari motif transaksi ini adalah untuk mencari keuntungan dari permintaan uang tersebut. Yang teori kedua yaitu teori kuantitas uang neoklasik, di mana menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang, di mana uang dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Dan secara matematis itu, teori kuantitas uang menurut pandangan neoklasik dapat dituliskan sebagai MV sama dengan P dikali T, di mana M itu sebagai jumlah uang beredar pada satu periode, V sama dengan kecepatan peredaran uang, P harga rata-rata satu periode, T banyaknya transaksi per periode. Yang kelima tentang analisis AS dan LM. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Variabel yang diperhitungkan di pasar barang ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara. Dalam bab perhitungan pendapatan nasional, perekonomian dibagi menjadi 4 bentuk, yaitu perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Yang kedua yaitu pasar uang dan kurva LM.
Keseimbangan di pasar uang atau money market equilibrium terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang diinginkan dan mampu diminta meningkat seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar diasumsikan tetap given, sehingga keseimbangan tersebut dapat digambarkan secara grafis. Yang keenam yaitu tugas Bank Sentral. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia didukung oleh dua pilar yang merupakan dua bidang tugasnya. Kedua bidang itu adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kedua tugas tersebut itu perlu diintegrasi agar tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter. Yang pertama, kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter itu, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITV. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005 setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang merupakan uang primer atau base money sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan secara inflasi ke depan pada periode tertentu. Yang kedua, transmisi kebijakan moneter. Dalam laman Bank Indonesia itu melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7-day repo rate yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI rate yang digunakan saat ini, pengenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Yang ketiga yaitu instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang beredar atau JUB yang dilakukan oleh Bank Sentral. Operasi pasar terbuka atau open market operation, instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Bank Sentral menentukan untuk menjual ataupun membeli surat berharga tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi. Saya juga akan menjelaskan mengenai bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan. Kelebihan cadangan yang dimiliki bank umum dapat digunakan untuk membeli surat berharga yang ada di Bank Sentral. Yang kedua, ada cukup banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dengan banyaknya surat berharga yang beredar dan dimiliki Bank Sentral, maka ada keleluasan Bank Sentral untuk melakukan jual beli atas surat berharga tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.